penghujung Ramadan, saatnya bermaaf-maafan. Ramadan belum usai, jadi yuk kita pergunakan dengan baik. Usikum wa nafsi bittaqullah. Baik, sekarang saatnya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu adalah sesi tanya jawab di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Waktu dan tempat kami persilakan. Siapa yang ingin bertanya di penghujung Ramadan ini? Wow, Masya Allah banyak sekali. Kemarin saya belum pernah nunjuk yang ke belakang sini. Boleh izin tadi siapa yang angkat tangan? Ya, silakan. Ya, dengan siapa? Namanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiko Fujianti. Saya guru SMP IIBS. Masya Allah. Ustadz, saya mau bertanya. Kalau seandainya ada orang yang minta maaf sama kita, tapi dia melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Jadi diulang-ulang terus kesalahannya, terus sikap kita itu harus bagaimana, Ustadz? Terus apa sih akibatnya kalau misalnya kita tidak mau memaafkan orang itu lagi, mengingat dia melakukan hal yang sama ke kita? Diulang-ulang gitu ya? Iya, mengulang-ulang. Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa pertanyaannya. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, terus bagaimana sikap kita? Haruskah memaafkan? Mohon izin Habib untuk antum pertanyaan. Oke. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang bertanya dan juga para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang dia punya salah terus berulang-ulang? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam itu ada adab memaafkan, ada adab minta maaf. Itu berbeda. Adab memaafkan adalah kita memaafkan, ya. Jadi tadi dikatakan oleh Ustaz Somad bahwa memaafkan itu lepas, hilang sampai tidak ada bekas sama sekali, ya. Lalu ada juga adab minta maaf. Kalau adab minta maaf di dalam Islam itu harus berhenti dari perbuatan buruk itu, ya. Jadi bedakan antara dua hal itu. Ada satu contoh misalnya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Rasul SAW. Terus dia nanya seperti ibu tadi. Saya punya tetangga ya Rasulullah. Saya berbuat baik sama dia. Dia terus buat jahat sama saya. Saya nolong dia. Dia terus juga menjelekkan saya. Dan kemudian dia terus-menerus berbuat yang tidak baik sama saya. Bagaimana itu ya Rasulullah? Lalu jawab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar dia melakukan seperti itu seolah-olah dia membawa api. Ya, artinya menghanguskan semua amalnya. Dan engkau itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin wal hadirat, kita kalau minta maaf sama orang, kita ingat bahwa kalau minta maaf itu harus serius, benar-benar enggak kita ulangi. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, nanti ada orang yang disebut muflis di hari kiamat itu. Muflis itu orang bangkrut. Apa itu? Yaitu orang yang datang bawa pahala sholat, bawa pahala saum, bawa pahala zikir, pahala puasa, pahala salawat. Tapi ja'a wa qad syatama hada wa safaka dama hada. Dia datang, dia pernah nyaci maki si anu, dia numpahkan darah si anu, dia menghina si anu, dan akhirnya diambil pahalanya untuk si anu, pahalanya untuk anu, terus begitu seterusnya sampai dia tidak punya apa-apa lagi, lalu diberikan dosa orang itu kepada dirinya, masuk neraka. Nah, jadi bedakan itu. Kalau dikatakan bagaimana sikap kita, kalau saya melihat yang terbaik ya dimaafkan. Itu urusan dia sama Allah. Ya kenapa? Karena Allah itu maha memaafkan. Ya kalau kita lihat kita aja, tiap hari dosa kita sama Allah, Allah maafkan terus itu ya. Nah, tetapi boleh juga kita memberikan pembalasan kalau memang untuk mendidik orang itu. Ya niatnya seperti itu. Ya jadi memaafkan adalah yang lebih baik, ya. Tetapi kalau kita ingin mendidik, maka ya mungkin kita bisa berikan pelajaran supaya tidak mengulangi kesalahannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khair. Semoga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, berikutnya ada lagi penanya tadi banyak sekali, mau yang sini tadi sudah, mungkin sebelah sini ya. Ya, silakan. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, nama saya Arya Mardia. Saya prinsipal SMP IIBS. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang benar memaafkan ini luar biasa ya gitu ya, dan Allah pun memberikan ganjaran yang luar biasa.
Nah, kasusnya adalah ketika orang menyakiti kita, dia nggak minta maaf, tapi kita berusaha memaafkan gitu ya. Dan kita tetap menjalin komunikasi. Kayak saya misalnya kalau saya pulang kampung, dia termasuk list yang saya kunjungin karena itu termasuk teman dekat saya. Tapi sekali waktu itu pasti tetap teringat gitu ketika dia menyakiti di masa lalu gitu. Apakah itu sebenarnya belum memaafkan gitu? Atau apakah manusiawi saja ketika kita teringat? Karena kita tetap menjaga hubungan baik dan selalu tetap berkomunikasi gitu. Kalau seandainya kita teringat itu dianggap belum memaafkan karena memaafkan itu adalah betul-betul lupa sama sekali, bagaimana tipsnya gitu supaya tidak teringat lagi gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Pertanyaan yang luar biasa. Saya mohon izin Ustadz Abdul Somad yang menjawab. Tafadhal, Kiai. Wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, au tukhfuha, atau kau sembunyikan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, tetap juga akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau semua yang ada di dalam hati, lintasan hati, teringat, terkenang, terbayang, itu dihisab juga, kami tidak sanggup. Turun ayat setelahnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hati tergores, tersakiti, tersinggung, berusaha untuk melupakan, sudah memaafkan, masuk dalam list kunjungan. Lalu kemudian ada sedikit-sedikit, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Langkah yang pertama adalah segera ingat Allah. Begitu dia datang terlintas, dulu dia pernah update status nyindir ente, dulu pernah kata-katanya kasar, astaghfirullahaladzim. Sibukkan dengan yang lain, lunakkan hati dengan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan yang lain-lain. Fastaghfirullah lidzunubihim, minta ampun kepada Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru, stop. Ada juga orang yang istighfar tapi tidak stop. Astagfirullah, memang terasa sakit betul Pak Ustadz. Rasanya saya mau, pas pertama-pertama dia ngejek saya, memang mau ngasih dia bunga Pak Ustadz. Tapi kalau udah 2-3 kali ini rasanya mau ngasih bunga sekalian sama potnya aja Pak Ustadz. Jadi memang kita ini berusaha. Adapun siapa yang paling tahu isi hati kita semua, disitulah letak kasih sayang Allah. Jamaah tidak tahu apa yang ada dalam hati Al-Fakir Abdul Somad, dan saya pun tidak tahu apa yang ada dalam hati jamaah. Itu termasuk kasih sayang Allah. Bayangkan kalau jamaah bisa tahu apa yang ada dalam hati pendendam, sakit hati, busuk hati, dendam, kesumat. Lalu kemudian tausiah kita menjelang imsak ini adalah mari kita memaafkan. Kata jamaah, hati Ustadz aja kotor. Jadi kita saling mendoakan, berusaha, walladzina jahadu fina, orang yang berusaha untuk mensucikan hatinya menuju kami, mencari ridha kami, Allah tolong. Lanahdiyannahum subulana. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong Allah karena kita sudah berusaha. Wallahu a'lam. Oke. Aduh, Masya Allah, jazakumullah khair, Habib, Ustadz Abdul Somad, pemirsa dan pemirsa di rumah semua sekalian. Kalau begitu, izinkan saya atas nama kerabat kerja dan semua tim yang ada di indahnya Ramadan bersama Ustadz Abdul Somad dan sahabat, memohon maaf. Minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita semua diterima. Semoga di penghujung waktu ini masih ada kesempatan sehingga kita bisa mendapatkan maaf yang tanpa jejak. Untuk itu, sekali lagi kami mohon maaf jika ada kesalahan selama program, ada yang kurang berkenan dan ada yang tidak sesuai di hati pemirsa semua sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua bisa bertemu lagi di Ramadan tahun depan dan kita bisa dimampukan lagi untuk beramal lebih baik lagi di Ramadan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Habib, mohon izin minta doa untuk kita semua Bib di penghujung waktu ini Bib. Masya Allah. Semoga Izin Kiai Abdul Somad. bisa Allah ijabah. Amin. Amin Allah. Hadirin wal hadirat, mari kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mudah-mudahan di akhir atau penghujung Ramadan ini Allah ampuni dosa kita semua. Ya Rabb. Lalu kemudian Allah berikan terima semua amal kita. Amin. Dan juga kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa sallim. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Rabb. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati kami, tetapkan hati kami di penghujung Ramadan ini atas agamamu ya Allah. Amin. Ya Allah yang maha membimbing hati kami, bimbing hati kami untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, Amin. wa min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, Amin. wa min du'ain la yusma. Amin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Ya Allah, Engkau itu maha pemaaf, mencintai orang yang suka memaafkan. Maafkan kami ya Allah. Amin. Allahumma ja'alna ya Allah, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina ilal fitrah wal faizina bil jannah. Amin. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, bersih, diterima semua amal kami. Dan juga berbahagia dengan syurgamu kelak ya Allah. Ya. Masukkan kami di dalam pintu Ar-Rayyan ya Allah, pintunya orang-orang yang berpuasa ya Allah. Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.